Selamat datang kembali di channel Titen Jawa. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat lama dari orang tua dulu? Bahwa ada beberapa weton yang jika hidupnya selaras, rezekinya tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri. Konon, rezeki itu bisa mengalir panjang, bahkan sampai ke anak-anaknya, cucunya, dan keturunannya nanti. Dalam beberapa cerita lama tentang primbon Jawa, weton legi sering disebut sebagai salah satu weton yang memiliki garis rezeki yang unik. Bukan karena hidupnya selalu mudah. Justru sebaliknya. Banyak orang legi yang harus melalui jalan panjang terlebih dahulu. Ujian, kegagalan, kesabaran. Namun ketika waktunya tiba, rezeki itu bisa datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan inilah misteri yang jarang dibahas. Mengapa dalam beberapa ramalan lama disebutkan bahwa rezeki weton legi bisa bertahan lama, bahkan sampai 7 turunan? Tentu saja ini bukan sekadar tentang uang, bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang sesuatu yang lebih luas. Tentang bagaimana seseorang membangun kehidupan yang kuat, hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh keturunannya. Di video ini, kita akan membahas misteri tersebut secara perlahan. Bukan untuk dipercaya sepenuhnya, tetapi untuk dipahami sebagai bagian dari kearifan lama yang menarik untuk direnungkan. Karena kadang, di balik cerita-cerita lama itu, tersimpan pesan tentang cara menjalani hidup. Dan mungkin saja, jika kamu lahir di weton legi, beberapa bagian dari cerita ini akan terasa sangat dekat dengan perjalanan hidupmu. Sejak dahulu, orang yang lahir di weton legi sering digambarkan memiliki sifat yang cukup istimewa. Mereka dikenal memiliki hati yang hangat, mudah bergaul, dan sering kali membawa suasana yang menyenangkan bagi orang di sekitarnya. Namun di balik sifat yang terlihat sederhana itu, ada sesuatu yang tidak banyak disadari. Orang legi sering memiliki kemampuan membangun hubungan yang kuat. Hubungan dengan keluarga, dengan sahabat, dengan lingkungan tempat ia hidup. Hal-hal seperti inilah yang sering dianggap sebagai akar dari rezeki panjang. Karena dalam kehidupan nyata, rezeki tidak selalu datang dari usaha sendirian. Seringkali ia datang dari kepercayaan orang lain, dari relasi yang terjaga, dari nama baik yang dibangun perlahan. Dan orang yang lahir di weton legi biasanya memiliki kelebihan dalam menjaga hal-hal tersebut. Mereka cenderung tidak suka konflik yang tidak perlu, lebih memilih jalan damai, lebih suka menjaga hubungan daripada memutusnya. Sifat ini mungkin terlihat sederhana, namun dalam jangka panjang, hal seperti inilah yang bisa membuka banyak pintu kesempatan. Dalam beberapa cerita lama tentang primbon, disebutkan bahwa orang legi memiliki rezeki yang sering datang melalui perantara manusia lain. Artinya, banyak kesempatan hidup mereka muncul karena hubungan baik yang telah mereka bangun. Bisa melalui teman, melalui keluarga, atau melalui orang yang pernah mereka bantu di masa lalu. Kadang bantuan itu kecil, kadang bahkan sudah dilupakan. Namun suatu hari, bantuan itu kembali dalam bentuk yang tidak disangka. Inilah yang oleh orang tua dahulu disebut sebagai rezeki yang berputar. Bukan datang dari langit begitu saja, tetapi kembali melalui jalan kehidupan. Dan ketika seseorang memiliki banyak hubungan baik seperti ini, maka rezeki yang datang tidak hanya berhenti pada dirinya. Ia bisa membangun usaha, membangun rumah, membangun pendidikan untuk anak-anaknya. Dan dari situlah kesejahteraan bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Inilah alasan mengapa dalam beberapa ramalan lama disebutkan
bahwa weton legi memiliki potensi kekayaan yang bisa bertahan lama. Namun tentu saja, ramalan tidak selalu berarti kepastian. Karena setiap manusia tetap memiliki pilihan hidupnya masing-masing. Jika seseorang hidup dengan malas, atau tidak menjaga sikapnya, maka potensi baik itu juga bisa hilang. Tetapi jika seseorang menjalani hidup dengan kesabaran, kerja keras, dan hati yang bersih, maka apa yang ia bangun hari ini bisa menjadi pondasi bagi masa depan keluarganya. Banyak orang legi yang baru merasakan perubahan hidup setelah usia yang cukup matang. Kadang setelah melewati berbagai kegagalan, kadang setelah mencoba banyak hal. Namun justru pengalaman-pengalaman itulah yang membuat mereka lebih kuat, lebih bijak, lebih siap mengelola rezeki ketika kesempatan benar-benar datang. Karena tidak semua orang siap menerima kelimpahan. Ada orang yang mendapat banyak, namun tidak mampu menjaganya. Namun orang yang sudah ditempa oleh perjalanan hidup, biasanya lebih mampu mempertahankan apa yang dimilikinya. Dan mungkin inilah yang dimaksud oleh orang tua dahulu, ketika mereka mengatakan bahwa rezeki weton legi bisa bertahan sampai 7 turunan. Bukan karena harta itu tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi karena cara hidupnya mampu menciptakan pondasi yang kuat. Sebuah pondasi yang tidak hanya berdiri untuk satu generasi, tetapi bisa diwariskan kepada anak-anaknya nanti. Namun misteri weton legi sebenarnya tidak berhenti di situ. Karena ada satu hal lagi yang sering disebut dalam cerita lama, bahwa orang legi memiliki hubungan yang cukup erat dengan energi kesabaran. Dan justru kesabaran itulah yang sering membuka pintu rezeki yang besar. Namun kisah tentang hal itu, ada satu bagian yang sering diceritakan dalam petuah lama tentang orang yang lahir di weton legi. Bahwa perjalanan rezeki mereka sering tidak terlihat cepat di awal. Bahkan kadang terasa lambat. Ada masa ketika usaha terasa berat. Ada masa ketika hasil tidak sebanding dengan kerja keras yang sudah dilakukan. Hal seperti ini membuat sebagian orang legi pernah merasa ragu pada dirinya sendiri. Mengapa hidup terasa berjalan pelan? Mengapa keberhasilan seolah datang terlambat? Namun menurut cerita orang tua dahulu, justru disitulah proses pembentukan itu terjadi. Orang legi sering ditempa melalui waktu. Diajarkan untuk sabar. Diajarkan untuk tidak mudah menyerah. Karena rezeki yang datang terlalu cepat kadang juga cepat hilang. Sedangkan rezeki yang dibangun melalui perjalanan panjang biasanya memiliki akar yang lebih kuat. Akar itulah yang membuatnya mampu bertahan lama. Dalam beberapa kisah lama tentang primbon, disebutkan bahwa orang legi sering menemukan jalan rezeki setelah benar-benar memahami dirinya sendiri. Ada yang menemukannya melalui usaha. Ada yang melalui perdagangan. Ada pula yang melalui kemampuan berbicara dan membangun kepercayaan orang lain. Karena orang legi biasanya memiliki cara berkomunikasi yang membuat orang merasa nyaman. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling keras suaranya. Namun kata-katanya sering didengar. Pendapatnya sering dihargai. Dan perlahan-lahan, dari situlah kesempatan hidup mulai terbuka. Ada pekerjaan yang datang. Ada usaha yang mulai berkembang. Ada orang-orang yang mempercayakan sesuatu kepada mereka. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat biasa. Namun, jika dijalani dengan tekun selama bertahun-tahun, hasilnya bisa sangat besar. Tidak jarang seseorang yang dahulu hidup sederhana, akhirnya mampu membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Membangun rumah. Memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Menyiapkan masa depan yang lebih stabil bagi keluarganya. Ketika seseorang berhasil melakukan hal-hal seperti ini,
sebenarnya ia sedang menanam sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kekayaan. Ia sedang menanam pondasi kehidupan. Pondasi inilah yang kemudian bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang stabil biasanya memiliki kesempatan hidup yang lebih luas. Mereka bisa belajar dengan lebih baik, bisa mengembangkan kemampuan mereka, dan suatu hari nanti mereka juga bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh orang tuanya. Dari sinilah muncul gagasan tentang kekayaan yang bisa bertahan sampai beberapa generasi. Bukan hanya tentang uang yang diwariskan, tetapi tentang nilai hidup, tentang kebiasaan bekerja keras, tentang sikap menghargai usaha, dan tentang kemampuan menjaga hubungan baik dengan sesama. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang tidak selalu terlihat, namun justru sering menjadi alasan mengapa sebuah keluarga bisa bertahan kuat dari generasi ke generasi. Dalam cerita lama tentang Weton Legi, ada pula pesan lain yang cukup menarik, bahwa keberuntungan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar sekaligus. Kadang ia datang sedikit demi sedikit, seperti air yang mengisi wadah secara perlahan. Hari ini mungkin hanya satu kesempatan kecil, besok mungkin hanya satu pertemuan yang terlihat biasa. Namun ketika kesempatan-kesempatan kecil itu dijaga dengan baik, suatu hari semuanya bisa berubah menjadi sesuatu yang besar. Orang Legi sering dikenal memiliki kesabaran untuk menjalani proses seperti ini. Mereka tidak selalu tergesa-gesa, tidak selalu ingin mendapatkan semuanya sekaligus. Mereka lebih nyaman berjalan perlahan tetapi pasti. Dan mungkin justru cara hidup seperti inilah yang membuat mereka mampu menjaga apa yang sudah mereka miliki. Karena kekayaan yang bertahan lama biasanya bukan hasil dari keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang dijalani dengan kesadaran. Namun ada satu hal lagi yang sering diingatkan oleh orang tua dahulu kepada pemilik Weton Legi, bahwa potensi rezeki yang panjang juga harus dijaga dengan sikap yang baik. Karena jika seseorang mulai melupakan kesederhanaan, melupakan rasa syukur, atau mulai meremehkan orang lain, maka keseimbangan hidup itu bisa perlahan berubah. Dan ketika keseimbangan berubah, rezeki yang dahulu terasa lancar juga bisa ikut terhambat. Itulah sebabnya banyak petuah lama yang mengingatkan agar seseorang tetap rendah hati ketika hidupnya mulai membaik. Karena semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kuat pula akarnya harus menahan. Jika akar itu tetap kuat, maka pohon tersebut bisa berdiri lama. Bahkan ketika angin kehidupan datang silih berganti. Dan mungkin inilah salah satu makna yang tersembunyi di balik ramalan lama tentang Weton Legi, bahwa rezeki yang panjang tidak hanya bergantung pada keberuntungan, tetapi juga pada cara seseorang menjaga hidupnya, menjaga sikapnya, menjaga hubungannya dengan orang lain, dan terutama, menjaga hatinya agar tetap selaras dengan perjalanan hidup yang sedang ia jalani. Pada bagian berikutnya nanti, kita akan membahas satu misteri lain yang sering dikaitkan dengan Weton Legi. Sebuah hal yang menurut beberapa cerita lama sering menjadi kunci mengapa sebagian orang Legi akhirnya mampu mengubah nasib hidupnya secara perlahan. Dan mengapa perjalanan hidup mereka sering terasa semakin terang setelah melewati usia tertentu. Jika kita melihat lebih dalam lagi tentang cerita lama mengenai Weton Legi, ada satu hal yang sering diceritakan oleh para orang tua dahulu, bahwa orang yang lahir di Weton ini sering memiliki perjalanan hidup yang berubah secara perlahan. Tidak selalu langsung terlihat di masa muda. Kadang justru ketika usia masih muda, kehidupan terasa penuh pencarian. Mencari pekerjaan, mencari arah, mencari tempat yang benar-benar cocok untuk dirinya.
Sebagian orang lagi bahkan pernah mengalami masa ketika hidup terasa seperti berjalan di tempat. Usaha sudah dilakukan, tenaga sudah dikeluarkan, namun hasilnya belum terasa besar. Tetapi menurut petuah lama, masa-masa seperti itu bukanlah kegagalan. Itu adalah masa pembelajaran. Karena setiap pengalaman yang dilalui sebenarnya sedang membentuk cara berpikir seseorang, membentuk ketahanan hati, dan membentuk kebijaksanaan yang tidak bisa didapatkan secara instan. Orang lagi sering menjadi pribadi yang lebih matang setelah melewati fase-fase tersebut. Mereka mulai memahami mana peluang yang benar-benar baik, mana hubungan yang perlu dijaga, dan mana jalan hidup yang sebaiknya ditinggalkan. Ketika seseorang sudah sampai pada pemahaman seperti ini, biasanya langkah hidupnya menjadi lebih terarah. Keputusan yang diambil menjadi lebih tenang, dan usaha yang dijalankan mulai menemukan jalannya sendiri. Banyak cerita yang mengatakan bahwa perubahan hidup orang lagi sering terasa setelah mereka benar-benar menemukan tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang berhasil dalam dunia usaha. Ada yang berkembang dalam pekerjaan yang membutuhkan kepercayaan orang lain. Ada pula yang sukses karena kemampuannya menjaga hubungan dan membangun jaringan yang luas. Semua itu tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui perjalanan yang panjang. Namun justru karena prosesnya panjang, apa yang berhasil dibangun biasanya lebih kuat. Ketika seseorang berhasil membangun kehidupan yang stabil, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan masa depan keluarganya, memikirkan pendidikan anak-anaknya, memikirkan bagaimana agar kehidupan yang ia bangun tidak berhenti pada satu generasi saja. Disinilah makna sebenarnya dari kekayaan yang sering disebut bisa bertahan sampai beberapa turunan. Bukan semata-mata tentang jumlah harta, tetapi tentang kemampuan membangun sistem kehidupan yang kuat. Keluarga yang memiliki kebiasaan bekerja keras, keluarga yang menghargai pendidikan, keluarga yang saling menjaga dan mendukung. Hal-hal seperti ini sering menjadi kekayaan yang paling berharga, karena uang bisa habis, namun nilai hidup yang baik bisa terus diwariskan. Jika nilai-nilai itu tetap dijaga, maka generasi berikutnya juga memiliki pondasi yang kuat untuk melanjutkan kehidupan. Itulah sebabnya dalam cerita lama tentang weton legi, sering ada pesan agar seseorang tidak hanya mengejar kekayaan semata, tetapi juga menjaga keseimbangan hidup, menjaga hubungan dengan keluarga, menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan tentu saja tetap menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta. Karena ketika seseorang hidup dengan keseimbangan seperti itu, rezeki sering datang dengan cara yang tidak disangka. Kadang melalui kesempatan kecil, kadang melalui pertemuan dengan orang yang tepat, kadang melalui jalan yang bahkan tidak pernah direncanakan sebelumnya. Namun semua itu hanya bisa terjadi jika seseorang tetap berjalan dengan kesabaran, tetap rendah hati ketika hidup mulai berubah, dan tetap bersyukur atas setiap langkah yang sudah dilalui. Mungkin inilah pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh cerita lama tentang misteri rezeki weton legi. Bahwa keberuntungan yang bertahan lama tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari cara hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran, dari kerja keras yang tidak berhenti, dari sikap baik yang terus dijaga meskipun hidup sedang berada di atas, dan dari kesabaran yang tidak hilang meskipun perjalanan terasa panjang. Karena pada akhirnya, kekayaan yang paling berharga bukan hanya apa yang dimiliki hari ini, tetapi apa yang bisa tetap bertahan dan memberi manfaat bagi generasi yang datang setelah kita. Terima kasih telah menyimak.
Nantikan kelanjutan dari pembahasan ini. Semoga hidup kita selalu selaras dengan irama alam semesta. Jangan lupa like dan subscribe.